Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Daeng dengan NIM 20124017, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Manado. Yang saya hormati Bunda Sulfa Potiwa MPD dan Kak Gina Nurvina dari CMPD, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah, Peradaban dan Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kembali sedikit tentang makalah saya, yaitu tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Al-Muttalib bin Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safa ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti. Di antara yang mempengaruhi berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene-nya korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok, di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperannya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada masa kekhalifahan ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Para ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ketiga benua yang dipilih adalah benua Asia, Eropa, dan Afrika. Setelah kembali dari tempat pengembaraan, para ilmuwan muslim membaca dan menerjemahkan buku-buku tersebut. Dari buku-buku itulah masyarakat muslim saat itu belajar dan terus mengembangkan pengetahuannya di berbagai masjid yang saat itu dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan. Kegiatan penerjemahan dari berbagai buku karya ilmuwan besar Eropa terus-menerus berlangsung. Pengembangan tempat kegiatan-kegiatan belajar sangat pesat dan sangat diperhatikan oleh penguasa muslim yang ada di sana. Mulai dari tempat-tempat belajar, kegiatan menerjemah, pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan, bidang sosial dan budaya, serta bidang politik dan militer. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Ja'far Al-Mansur bersaudara dengan Ibrahim bin Muhammad dan Abdul Abbas bin Muhammad. Yang kedua, masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Era pemerintahan Harun ar-Rasyid yang dilanjutkan oleh Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan.
Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.